Tanaman yang diberikan garam ada yang memperlihatkan respon positif, ditandai dengan tumbuh suburnya tanaman kita. Tetapi, tidak sedikit juga yang menunjukkan respon negatif, bahkan sampai ke titik matinya tanaman yang kita tanam. Tentu saja hal ini sangat tidak kita harapkan. Tanaman yang menjadi layu, kemudian mengering dan akhirnya mati setelah dilakukan pemberian garam. Sungguh sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat tani semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat, rezekinya berlimpah ruah, dan yang pasti sukses selalu untuk Anda. Dan untuk yang baru pertama kalinya mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan like jika menyukai konten ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sobat tani semua, pada konten sebelumnya, kita pernah membahas masalah manfaat dan kegunaan garam bagi tanaman. Rupanya, banyak yang menggunakan garam untuk menyuburkan tanaman mereka. Khususnya pada tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Sobat tani semua, tanaman yang diberikan garam ada yang memperlihatkan respon positif, ditandai dengan tumbuh suburnya tanaman kita. Tetapi, tidak sedikit juga yang menunjukkan respon negatif, bahkan sampai ke titik matinya tanaman yang kita tanam. Tentu saja hal ini sangat tidak kita harapkan. Tanaman yang menjadi layu, kemudian mengering dan akhirnya mati setelah dilakukan pemberian garam. Sungguh sangat menyedihkan. Kita selalu berharap tanaman yang kita sayangi ini tumbuh subur dan berbakti dengan menghasilkan buah, menghasilkan daun-daun yang subur, tapi justru mengering dan mati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman tani semua tentang berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan tanaman yang kita sayangi menjadi layu, kering dan mati setelah dilakukan pemberian garam sebagai pupuk pada tanaman tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang dapat kita jadikan sebagai penyebab dari tanaman yang mengalami kekeringan, layu bahkan mati. Kemungkinan pertama yang dapat menyebabkan tanaman teman-teman tani semua mengalami kelayuan dan kekeringan, bahkan kematian setelah menggunakan garam adalah overdosis. Apapun jika berlebihan, dosis yang diberikan terlalu banyak, atau pemberian garam yang terlalu banyak pada tanaman tersebut. Sebagai referensi sobat tani semua, dosis pemberian garam ataupun micin pada tanaman yang berukuran kecil seperti tanaman hias, sayur-sayuran maksimal 1 gram per tanaman. Hanya 1 gram per pohon. Dalam beberapa video yang lalu tentang tata cara pemberian garam pada tanaman, saya sudah mencontohkan bahwa untuk memberikan garam pada tanaman, kita harus melarutkannya di dalam 1 liter air. Itu untuk garam 1 sendok teh. Jadi artinya setiap 1 sendok teh itu kita larutkan dengan 1 liter air. Jadi kalau 1 sendok teh itu setara mungkin 10 gram kalau kita timbang. Sehingga 1 liter air larutan garam ini idealnya kita berikan pada 10 pohon tanaman, baik sayur-sayuran maupun tanaman hias yang berukuran kecil yang berada di pekarangan rumah kita. Dosis untuk pemakaian pada tanaman besar seperti tabula pot, atau tanaman kita tanam pada drum, planter bag, atau tanaman buah-buahan yang lain, maksimal kita berikan 6 gram per pohon atau 6 gram per tanaman. Itu berarti 1 sendok teh garam ini bisa kita berikan lebih kurang ke 2 tabula pot yang kita miliki. Kemungkinan kedua, tanaman menjadi kering, layu, dan mati adalah frekuensi. Jadi intensitas pemberian pada tanaman yang terlalu berlebihan atau terlalu seringnya garam diberikan. Sobat tani semua,
Frekuensi pemberian garam pada tanaman idealnya 1-2 minggu sekali. Tetapi pada kasus pengocoran atau yang disiramkan pada tanah di sekitar area perakaran, idealnya pemberiannya kurang lebih 2 minggu 1 kali. Sobat Tani, tadi sudah 2 kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga adalah waktu. Waktu kita memberikan garam pada tanaman yang kurang tepat. Sobat Tani semua, jika waktu pemberian garam dilakukan pada siang hari, pada saat matahari yang luar biasa terik atau sedang terik-teriknya, maka panas matahari justru akan bekerja sama dengan garam untuk menghalangi penyerapan air pada tanaman. Sehingga tanaman akan menjadi layu, kekeringan, bahkan kematian. Sudah 3 kemungkinan. Kemungkinan yang berikutnya adalah tata cara pemberian. Sobat Tani semua, pemberian garam pada tanaman dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama adalah disiramkan, atau kita sering menyebutnya dikocor. Yang kedua, disemprotkan. Dan yang ketiga, ditaburkan di sekitar area perakaran tanaman. Disinilah kadang-kadang terjadi potensi kesalahan. Penyiraman yang dilakukan terlalu sering sehingga mengakibatkan tanah akhirnya jenuh, bahkan mengalami salinitas yang tinggi, dan justru menghalangi akar tanaman dalam penyerapan air dari dalam tanah. Penyemprotan pada daun sebaiknya dosisnya sedikit dikurangi, karena ada daun-daun tertentu yang sensitif terhadap garam. Bisa menjadi aman dengan dosis yang dikurangi. Sedangkan untuk penaburan pada area perakaran tanaman, kita juga perlu hati-hati, karena hanya tanaman-tanaman tertentu yang tahan terhadap proses pemberian dengan cara ditaburkan. Pada tanaman besar, kelapa, atau tanaman buah-buahan yang berukuran besar, itu mungkin relatif lebih tahan. Tapi pada tanaman hias, tanaman sayuran, sebaiknya pemberian garam dengan cara ditaburkan ini agak dihindari. Kemudian dalam pemberian garam pada tanaman, jangan sampai tumpang tindih dengan pemberian unsur kalium. Atau jika di dalam tanah tersebut terdapat ketersediaan kalium yang besar, maka sebaiknya dihindari pemberian garam, karena garam mengandung natrium klorida, di mana ini dapat menggantikan fungsi kalium pada tanaman. Nah, jika di dalam tanah sudah terdapat ketersediaan kalium yang besar, lalu kita berikan garam, maka yang terjadi adalah overdosis, tidak meleset. Jadi arti kelebihan dosis, di mana terjadi tumpang tindih, sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu, kekeringan, bahkan mati. Demikianlah Sobat Tani semua, kira-kira inilah berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan tanaman mengalami layu, kekeringan, bahkan mati jika diberikan garam sebagai pupuk. Perlu juga kita ketahui bahwa pemberian garam bukanlah merupakan pupuk yang utama. Karena garam hanya mengandung 2 unsur hara mikro, yaitu natrium dan klorin. Kedua unsur hara mikro ini memang dibutuhkan oleh tanaman, tetapi bukan termasuk salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, yang menyebabkan garam dapat menjadi sumber pupuk alternatif yang praktis adalah, ada yang tahu? Karena garam dapat kita jumpai dimanapun, setiap hari, di dapur. Sehingga kapan saja kita membutuhkan dapat langsung kita ambil dan kita gunakan untuk tanaman kita. Itulah sebabnya garam juga hanya sesuai untuk kita gunakan pada tanaman yang ada di sekeliling rumah, seperti tanaman hias maupun sayur-sayuran yang kita tanam di samping rumah kita. Demikianlah Sobat Tani semua, semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.